Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam redaksi. Selamat datang untuk teman-teman semua di siaran Man News, pelopor pertama pemberitaan Man 1 Batam yang tentunya akurat dan terpercaya. Selamat pagi juga untuk para pemirsa di rumah semua yang selalu mendukung Man Batam sehingga keluarga besar Man Batam masih dapat dan berjaya untuk menyampaikan berita kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Bersama saya Lisa Puspita Dewi yang akan menjadi presenter hari ini akan membawakan berita mengenai kelangsungan daripada asesmen madrasah di Man 1 Batam periode tahun 2023. Nah, pada penasaran nggak sih tentang asesmen madrasahnya? Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berdiri di sebelah saya Bu Ami sebagai salah satu guru daripada Madrasah Aliyah Negeri 1 Batam. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Lisa. Alhamdulillah sehat. Lisanya gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Kalau gitu seperti yang saya lihat tadi ya Bu, sepertinya kakak-kakak ini agak tegang ya Bu karena akan melaksanakan ujian. Kalau Ibu sendiri gimana nih Bu perasaannya? Gimana ya kalau dibilang perasaan ya antara suka duka itu pasti. Nah, untuk kelas 12 itu dia merasa tegang ya lumrah biasa lah. Iya, mungkin karena perdana ini hari pertama mereka melaksanakan AMBK dan ujian asesmen kali ini pun berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang ini kan berbasis literasi dan numerasi. Jadi stimulus soal itu luar biasa. Nanti kalau nggak konsentrasi itu analisisnya agak sulit. Mungkin itu dia agak sedikit tegang. Nah, kalau dari ibunya ya alhamdulillah dengan berlangsungnya beberapa menit ini mudah-mudahan sampai berakhir nanti berjalan lancar semua agenda kita sampai hari terakhir itu hari Jumat, diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau begitu daripada asesmen madrasah ini sendiri ya Bu, apakah ada target yang ingin dicapai? Ya, kalau bilang target ya tentu harus ada target. Syarat kita maju dan dibilang ada sebuah kemajuan, tentu akan ada sebuah target yang harus dicapai. Nah, mungkin target dari AMBK sekarang ini ya harus lebih baik dari yang sebelumnya, harus memiliki standar bagaimana lebih dari rata-rata yang secara nasional. Itulah target dari kita secara umum dari peserta didik Man Batam. Target yang bagus sekali ya Bu, semoga Man Batam bisa mencapainya. Amin, amin. Yang terakhir Bu, apa ada motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada para kakak-kakak yang sedang melaksanakan ujian ini? Motivasinya ya selalu bekerja dan giat dalam usaha mencapai cita-cita. Nah, dengan adanya pelaksanaan asesmen ini sebagai acuan bagi diri mereka, bagaimana mereka itu memperkuat diri dengan berliterasi. Karena literasi saat ini memang kebutuhan dan skill yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Oke, sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas ketersediaan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berdiri di sebelah saya Pak Fadil sebagai salah satu teknisi daripada asesmen madrasah di Man 1 Batam. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat hari ini. Kalian gimana, sehat? Alhamdulillah, kami juga sehat ya Pak. Kalau begitu pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih pelaksanaan AM ini sebenarnya itu berbasis apa? Sekarang AM tahun 2023 sudah berbasis full online semua. Kita menggunakan aplikasi Exambro yang memang khusus untuk Man Batam seperti itu. Ya. Oh, kalau mekanisme penggunaan aplikasinya sendiri gimana Pak? Iya, jadi aplikasinya khusus ya. Kita memiliki aplikasi yang kita ada vendornya. Jadi tidak ada di Play Store. Jadi aplikasi itu kita beri kepada anak-anak, mereka install. Nah, kemudian aplikasi itulah yang dijalankan. Jadi kalau cari di Play Store tidak ada. Jadi aplikasinya khusus Man Batam. Oke, kalau begitu terakhir nih Pak, ada nggak sih motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada para peserta didik yang sedang melaksanakan ujian hari ini? Oke. Ya, pesan saya sama. Saya sebagai guru pasti ingin mereka berhasil gitu ya. Semoga sukses dalam melaksanakan asesmen madrasahnya karena ini ujian terakhir mereka di madrasah. Semoga mereka ya mendapatkan kesannya lah seperti itu. Dan setelah ini semoga ya berhasillah di akhiratnya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas ketersediaan waktu. Oke, beberapa daripada teman-teman semua mungkin masih belum tahu nih apa itu yang namanya asesmen madrasah. Karena itu telah hadir di sebelah saya Ibu Dr. Anda Hajah Khairina sebagai kepala sekolah daripada Man 1 Batam. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat.
tetap semangat. Alhamdulillah ya. Kalau begitu seperti yang tadi saya bilang nih Bu, mungkin teman-teman kita belum tahu apa itu asesmen madrasah. Kalau begitu apa boleh Ibu jelaskan sedikit mengenai asesmen madrasah? Oke. Kalau selama ini kita mengenal ujian madrasah, Iya. kok sekarang asesmen madrasah? Ya jelas beda ujian sama asesmen. Ujian mungkin pertanyaan masih sekitar evaluasi, kalau asesmen itu udah tingkat analisa. Ada literasi di dalamnya, itu bedanya. Jadi tanpa memahami konsep, anak tak akan bisa menjawab itu asesmen. Jadi bukan hanya sekedar hafalan, nalar dia harus ada di sana dan literasi. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu untuk MAN 1 Batam sendiri ini dilaksanakan kapan sampai kapan ya Bu? Jadi kita pelaksanaan mulai dari tanggal 13 selama seminggu ke depan kita pelaksanaan Oke. Kalau begitu apakah ada perbedaan daripada tahun lalu? Ya jelas, kalau tahun dulu kan ujian madrasah, sekarang asesmen madrasah. Itu yang Ibu bilang tadi, beda asesmen dengan ujian. Bukan hanya sekedar apa itu anak bisa menghafal, tidak. Kalau dia tidak menganalisa, karena untuk asesmen ini tingkat membuat soalnya pun akan berbeda karena udah tingkat analisa. Ya. Kalau begitu Bu, berapa lama persiapan di mengenai asesmen madrasah ini di MAN 1 Batam? Oke, persiapannya sebulan sebelum itu kita ada persiapkan guru-guru untuk membuat soal, harus melatih guru karena mungkin soal sudah nggak sama dengan ujian madrasah. Soalnya ada asesmen madrasah, soal-soal asesmen seperti apa, tentu itu yang dipersiapkan guru dulu dan kita seleksi juga. Soalnya ini udah tingkat analisa apa belum, udah pakai literasinya apa belum. Nah, jadi sebulan sebelum sudah ada persiapan. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu yang terakhir nih Bu, apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada para peserta didik? Harapannya tentu anak-anak mempersiapkannya dan melaksanakannya dengan fokus, persiapkan secara matang sehingga hasilnya maksimal. Itu harapannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu atas ketersediaan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sehat dan kalau bisa seterusnya kita sehat dan banyak rezeki. Ya, amin amin ya robbal alamin. Kalau gitu saya mau nanya, apakah pendapat Bapak mengenai AM yang dilaksanakan di MAN 1 Batam? Baik, terima kasih. Terutama saya dari Kasih Pendidikan Madrasah mengenai AM ini istilahnya sebagai tolak ukur untuk siswa yang dimana soal-soalnya ini dari guru-gurunya, guru-guru madrasah yang membuat sendiri dan yang mengetahui nilai dan kualitas anak-anak yang ada di madrasah, khususnya di MAN Batam. Gitu. Tujuan daripada pelaksanaan AM ini sendiri untuk apa ya Pak? Tujuannya itu untuk mengevaluasi guru-guru yang sudah mengajar agar dievaluasi nilainya nanti gitu. Jadi nilainya misalnya guru IPA, sekarang kan SKI sama bahasa Indonesia. Iya. Nah itu untuk menilai itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak MAN Batam? Baik, harapannya sekarang kita sebagai anak-anak madrasah jangan lagi istilahnya dunia gaptek ya, Iya, atau istilahnya kudet. Jadi sekarang anak-anak madrasah sudah tidak lagi kaget, istilahnya tidak buta dengan teknologi. Madrasah sekarang sudah mandiri, hebat dan berprestasi. Gitu. Bagus sekali ya Pak. Kalau begitu sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas ketersediaan waktu. Assalamualaikum Kakak, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Boleh perkenalkan dirinya nggak Kak? Perkenalkan, nama saya Fatima Zara dari kelas 12 IPA 3 dan saya merupakan salah satu peserta asesmen madrasah minggu ini. Kalau gitu pertanyaan pertama saya nih Kak ya, gimana sih perasaan Kakak mengenai kelangsungan asesmen madrasah sejauh ini? Untuk kelangsungan ujian sampai sekarang sih saya cukup gugup ya, cuman alhamdulillah bisa saya lewati karena udah persiapan matang melalui kisi-kisi yang dikasih guru. Persiapan apa saja yang Kakak lakukan dalam menghadapi asesmen madrasah? Yaitu belajar materi yang udah saya pelajari selama 3 tahun ini, terus juga mencari kisi-kisi, mencari jawaban kisi-kisi dari guru, lalu juga belajar bersama bareng teman-teman saya. Kalau bisa kita lihat bersama ya Kak, kan kita memakai aplikasi ya Kak dalam penggunaan ujiannya. Apakah ada kendala dalam asesmen madrasahnya? Kalau untuk kendala dari siswanya tentu alhamdulillah tidak ada, cuman kendalanya itu di aplikasinya seperti banyak soal yang belum lengkap atau soalnya yang error gitu. Yang terakhir nih Kak ya, apakah ada harapan yang ingin Kakak sampaikan untuk diri Kakak sendiri atau untuk teman-teman Kakak sekalian?
seperti yang kita tahu ya, tentu asesmen madrasah ini kita berharap bisa lulus dengan nilai yang terbaik dan maksimal. Dan untuk harapan saya dan untuk teman-teman saya harap kami semua bisa keterima di PTN Impian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kakak atas ketersediaan waktu. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Lisa Puspita Dewi dan segenap kru daripada Multimedia Man Batam yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi.